Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Munarif dari Forum News Network. Batalnya deklarasi dukungan 3 periode untuk Jokowi dari ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI itu meninggalkan catatan yang menarik. Ada yang membuat kita senyum-senyum simpul karena konyol dan kocak, namun banyak juga yang membuat kita mengernyitkan kening. Salah satu yang konyol adalah piagam Jokowi sebagai bapak pembangunan desa itu hilang sebelum diserahkan kepada Jokowi. Kok bisa begitu ya? Hari Selasa 29 Maret kemarin, kita itu dikejutkan oleh ribuan orang berseragam putih dengan tulisan APDESI di dadanya yang berkumpul di Istora Senayan, Jakarta. Mereka ini mengatasnamakan para perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia atau APDESI yang tengah menggelar silaturahmi nasional. Banyak yang mengernyitkan kening. Kok bisa ya para kepala desa itu menggelar acara kolosal di Istora Senayan dan kemudian bukan hanya kolosal tapi menghadirkan presiden, yakni Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Acara sebesar itu dengan mengambil tempat di Istora Senayan ini biasanya perlu persiapan yang matang, cukup lama, dan yang besar tentu saja akses kepada kekuasaan. Karena itu tadi ya menghadirkan presiden dan para pejabat tinggi. Kita bisa menduga-duga pasti ini ada campur tangan kekuasaan dan pemilik modal besar untuk membuat acara sebesar itu. Tanpa meremehkan kemampuan para kepala desa itu, acara sebesar itu tidak di luar kapasitas dan kemampuan mereka, baik dari sisi akses politik maupun kemampuan dana. Ketua Umum APDESI Surtawijaya ini membantah kalau itu ada dibiayai, ada bohir politiknya. Kata dia ini saweran dari para anggota. Ini kayaknya alasan yang atau pernyataan yang layak dipertanyakan. APDESI ini pernah tercatat membuat acara yang cukup besar di Jakarta. Ini pada pertengahan Desember tahun lalu. Tapi itu sifatnya unjuk rasa ya, bukan acara seremonial yang tertata rapi, lengkap dengan setting panggung yang begitu megah dan dihadiri oleh para petinggi negara. Mereka saat itu menuntut revisi Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 terkait penggunaan dana desa. Mereka minta penggunaan dana desa menjadi kewenangan para kades, ini bukan pemerintah. Nah, 2 hari sebelum pelaksanaan, saya sebenarnya sudah dibisikin oleh seseorang yang mengaku dekat dengan APDESI, bahwa ini akan ada kebulatan tekad mengerahkan para kepala desa untuk mendukung masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang sampai 3 periode. Tolong dikawal Mas ini, katanya begitu. Dan acara tersebut katanya dibungkus dengan nama Silaturahmi Nasional Desa. Spanduk-spanduk dukungan Jokowi 3 periode itu sesungguhnya kemarin sudah disiapkan, namun tidak bisa dipasang karena ada larangan dari Pas Pampres itu, kata Ketua Majelis Pembina APDESI Asri Anas ini, dia sambil tertawa kepada wartawan. Siapa Asri Anas ini? Asri Anas ini adalah politisi PAN dari Sulawesi Barat dan pernah dia menjadi anggota parlemen dan dia juga pernah menjadi anggota DPD. Kalau nggak salah selama 2 periode ya. Dari pantauan media itu hanya ada 2 spanduk yang akhirnya terpasang di Istora Senayan. Salah satunya berbunyi Kepala Desa se-Indonesia setia bersama Insinyur Joko Widodo. Spanduk itu berdampingan dengan spanduk lain yang bertuliskan Insinyur Joko Widodo Bapak Pembangunan Desa. Jadi sesungguhnya persiapan untuk deklarasi dukungan Jokowi 3 periode itu sudah matang gitu. Namun tak jelas apa penyebabnya tiba-tiba saja dibatalkan. Ketua Umum APDESI Surtawijaya, ini kepala desa Babakan Asem Teluk Naga Tangerang, kepada media mengaku mereka dilarang oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan melakukan deklarasi tadi. Udah saya nggak berani ngomong, tadi saya sudah mau teriak 3 periode, dilarang semua, ujar Surta kepada media. Loh kok Luhut ya yang melarang? Ini pasti menjadi banyak pertanyaan orang. Bukannya kalau urusan desa ini ya urusannya Mendagri Tito Karnavian atau Menteri Desa ini Abdul Halim Iskandar. Ini adalah kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Soal ini juga sempat dipertanyakan oleh penggiat kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai. Sebab menurut Pigai itu kapasitasnya apa ya Luhut datang ke Istora mendampingi Pak Jokowi? Kok semuanya jadi urusannya Pak Luhut?
Nah, rupanya ini menurut Asri Anas, Luhut adalah ketua Dewan Pembina Abdesi. Nah, loh. Kalau ketua Dewan Pembina kita kan Pak Luhut mau tarik-tarik kemana terserahlah ya, ujar Asri Anas sambil tertawa ini kepada wartawan. Sementara Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar itu dalam struktur organisasi Abdesi itu dia ditempatkan sebagai penasihat organisasi. Wah, tentu yang punya kewenangan tinggi adalah ketua Dewan Pembina dong ya. Gagal menyampaikan deklarasi 3 periode, akhirnya Surtawijaya menyampaikan sikap Abdesi yang menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Ini kocaknya ya, Surtawijaya ini kan sebelumnya dalam urut-urutan acara itu dia menyampaikan pidato, setelah itu baru kemudian Mendagri. Nah, rupanya pada waktu dia menyampaikan pidato itu, sebelumnya itu dia lupa mengucapkan ini soal menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Tak lama setelah Pak Tito Karnavian menyelesaikan sambutannya dan kemudian diambil alih oleh pembawa acara, dan pembawa acara mengingatkan agar protokol COVID ditetapkan karena ada presiden akan menyampaikan pidato. Tiba-tiba ini Surta ini kemudian berdiri dan kemudian dia menyampaikan lagi kata dia sesuatu yang mengganggunya ini. Rekan-rekan kepala desa bikin sejarah aja, lupa. Emang begini kelakuan kepala desa. Ada pidato satu yang belum disampaikan, lupa. Terkebawa pulang, tidur stres kita. Rekan-rekan kepala desa, kita sadar Undang-Undang nomor 6 2014, saya termasuk di dalamnya pada saat itu. Ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang undang-undang tersebut. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini, beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau setuju, tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Angkat tangan! Terima kasih Pak Presiden, inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abdesi. Presidenku. Presidenku. Terima kasih, rasanya bisa tidur saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Surta merasa lega, ternyata Jokowi itu menolak penobatannya sebagai Bapak Pembangunan Desa. Sebab menurut Jokowi justru kepala desa lah yang pantas mendapat gelar tersebut. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas, sudah. Tuh. Jadi Bapak pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya. Setelah ditolak Jokowi, kepada media Surta mengaku sebenarnya menurut rencana setelah dia menyampaikan itu ada penyerahan piagam Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Namun piagam tersebut hilang. Entah siapa yang ambil, ujarnya. Inilah yang saya sebut, ini benar-benar kocak sekali ini acara ini. Jadi acara ini betul-betul jadi berantakan melihatnya skenario awalnya. Dari keseluruhan acara ini sebenarnya kita bisa jadi paham bahwa acara silaturahmi nasional desa ini sebenarnya hanya kamuflase saja. Acara sesungguhnya adalah deklarasi 3 periode dan sebagai justifikasi adalah pemberian gelar Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Melihat pola-pola kebulatan tekad dan gelar Bapak Pembangunan ini mengingatkan kita kepada pola yang dilakukan oleh Orde Baru dulu ya pada akhir masa jabatan Pak Harto. Menjelang akhir masa jabatannya pada periode ke-6, Pak Soeharto itu kan sudah memberi isyarat akan mengundurkan diri. Saat itu dia mengaku sudah top alias tua, ompong, dan peot. Beberapa sumber menyebutkan ini kalangan dekat Pak Harto sebenarnya sudah banyak yang menyarankan dia untuk mengundurkan diri. Namun Harmoko yang saat itu menjadi ketua umum Partai Golkar memberi masukan yang berbeda. Menurut dia, rakyat Indonesia itu masih menghendaki Pak Harto tampil kembali sebagai presiden. Harmoko mengaku menyerap aspirasi rakyat itu dalam kunjungannya ke berbagai daerah melalui program Safari Ramadan. Ini program andalan Harmoko sejak dia masih menjadi Menteri Penerangan.
Akhirnya muncullah berbagai aksi keburutan tekad di berbagai daerah. Seperti kita ketahui bersama, Pak Harto kemudian terpilih kembali menjadi presiden untuk periode ke-7. Hanya beberapa bulan setelah itu, dia dipaksa mundur. Tanggal 11 Maret 1998, Pak Harto dilantik menjadi presiden untuk periode yang ke-7, dan pada tanggal 21 Mei 1998, ya dia hanya Maret, April, Mei, ya hanya sekitar 2 bulan lebih, kemudian dipaksa mengundurkan diri. Ironisnya ini, Harmoko sebagai ketua MPR lah yang pertama kali mendesak pengunduran diri Soeharto. Saya pikir kali ini Pak Jokowi juga harus berhati-hati ya dengan orang-orang di sekelilingnya yang mendorong-dorong untuk memperpanjang masa jabatan. Dia ini Pak Jokowi jangan sampai loh mengulang sejarah kejatuhan Pak Harto. Ini nggak enak banget kejatuhan Pak Harto ini. Dia didorong oleh orang dekatnya untuk memperpanjang masa jabatan. Mereka pula lah yang nanti tiba-tiba tampil paling depan menuntut pengunduran diri Jokowi. Nah, ngomong-ngomong soal abdesi ini, ternyata abdesi ini punya dua kepengurusan. Karena yang satu kepengurusan itu di bawah kepemimpinan Arifin Abdul Majid itu menggugat keabsahan dari abdesi pimpinan Sutawijaya. Apalagi kalau kita telusuri ternyata mereka ini, pimpinan Arifin Abdul Majid ini sudah mendaftarkan abdesi ke Kumham, Depkumham. Jadi rupanya pecah belah organisasi ini tidak hanya terjadi di partai politik, tapi juga di ormas-ormas, termasuk organisasi kepala desa abdesi. Kembali lagi seperti pesan saya tadi sebelumnya, Pak Jokowi berhati-hatilah dengan orang-orang di seputar Anda. Karena sejarah itu bisa berulang. Deja vu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.